Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi sama Miliarder Boy. Di sini gue mau nyampein sesuatu sama lo. Gimana caranya hidup itu ada tujuannya guys. Dan di sini gue memberikan lo tujuan hidup supaya benar-benar arahnya kemana. Dan gue akan ngajarin lo caranya kecerdasan finansial khususnya buat investasi. Nah, oke. Di sini gue kenapa sekarang banyak semuanya ke arah digital, presentasi semuanya video karena lu tahu sendiri efek corona ini semua orang tidak bisa untuk bekerja bertatap muka seluasa dulu guys. Jadi semuanya sangat terbatas. Nah, di sini juga gue ingin berfokus kepada digital karena semua presentasi gue semuanya nanti akan ke YouTube guys. Jadi lu kepoin gue di YouTube-nya gue ya guys. Nah, oke, langsung aja ke sini. Oke, hari ini gue mau presentasi lu tentang hidup itu seperti apa. Yang lu tahu sendiri, yang paling utama adalah setiap orang bekerja, entah itu lu pengusaha atau karyawan, lu semuanya orang bekerja. Nah, setelah bekerja untuk biaya hidup, uang itu tujuannya untuk apa? Biaya hidup dan mungkin ditabung. Ya kalau biasanya kalau gue sih ditabung dulu baru biaya hidup guys. Tapi bukan itu yang gue mau kasih tahu sekarang. Tapi caranya gimana? Nah setelah itu kalau ada duit lu mungkin lu beliin operasional seperti mobil, motor dan lain-lain. Dan sisanya lu tabung. Ketika tabungnya tujuannya nabung itu untuk apa sih? Tujuannya nabung itu untuk uangnya bertambah banyak. Itu yang lu sebut aset. Nah, uang ini contoh aja lu punya nih 1 miliar nih. Banyak perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha atau yang sudah uang nganggur 1 miliar. Nah, pertanyaannya adalah uang ini akan lu taruh kemana guys? Nah, uang ini akan lu taruh kemana? Nah, Nah, sekarang gue kasih tahu lu pilihan investasi yang saat ini mungkin adalah alternatif yang lu harus lakuin, guys. Karena yang pertama, kalau misalnya lu trading di pasar saham, itu bukan solusinya, guys. Karena mungkin lu akan hari ini akan bisa dapat profit, tapi mungkin besok lu akan kehilangan uang. Itu yang membuat bermain bursa saham itu sangat beresiko, khususnya lu buat pemula. Nah, ini kalau misalnya lu expert, lu mungkin udah bisa main pasar saham. Tapi untuk lu yang khusus baru pemula, misalnya lu juga orangnya mungkin konvensional banget dan sangat tidak terlalu suka beresiko, gue sarankan ada ketiga pilihan ini. Nah, yang pertama ini lu bisa masukin uangnya eh, dijadiin duit dan lu bisa tabung ke bank. Biasanya kalau di bank ini profitnya itu sekitar 6% ya. 6% setahun guys. Ya, jadi 6% setahun. Ya. Kalau emas ini kebetulan emas ini lagi nilainya bagus. Nilainya bagus hampir katanya sih diprediksi 2.500.000 akan tembus 2,5 juta ya. Ini akan diprediksi guys. Apa namanya? Akan diprediksi nilainya akan naik 2,5 juta. Nah, kita tahu sendiri properti mungkin banyak orang yang eh, enggan memasukkan uangnya ke properti karena minusnya adalah dia ini kalau properti ini minusnya adalah susah mencairkan uang lagi guys. Karena ketika beli rumah nggak semuanya orang bisa beli rumah senilai mahal gitu loh. Misalnya sekarang properti semuanya naik jadi 1 M, 2 M, nah kan cepet naiknya. Jadi sangat sulit untuk dijadiin uang lagi. Nah, kalau dijadiin uang lagi mungkin jual cepat mungkin lu rugi. Nah, kalau di emas itu mungkin lebih mudah. Keunggulannya adalah kalau di emas lu bisa jual kapan aja. Walaupun lu agak rugi-rugi sedikit tapi dia eh,
bisa lu jual kapan aja karena bentuknya nggak terlalu mahal. Lu bisa beli emas 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta gitu. Nah, tapi emas ini beresiko kalau misalnya lu masukin ke batang. Kalau misalnya lu masuk ke batang itu akan beresiko untuk lu diri lu sendiri, mungkin bisa dirampok, dicuri, dan lain-lain. Nah, misalnya lu juga menaruh uang di deposito, guys. Kalau di deposito ini memang sangat safety karena mungkin ditariknya lebih gampang gitu kan. Deposito gampang nariknya, seminggu 3 hari udah bisa dicairkan. Tapi lu tahu nggak, sangat beresiko kalau misalnya lu sekarang masukin uang lu ke bank, guys, karena semua kredit perbankan itu lagi macet, guys. Nah, gua saranin ke emas atau properti. Nah, kalau misalnya di uang sendiri aja deposito itu lu cuman bisa dapat 6% kepotong inflasi, ya anggap aja uang lu tidak bergerak. Tapi kalau di emas mungkin ada pergerakan 10% sampai 30%, guys. Nah, tapi resikonya kalau di emas ini mudah dicuri. Nah, pertanyaannya yang paling aman sebenarnya untuk mengikat nilai lu itu harus sebenarnya lu harus naruh uang lu di properti, guys. Nah, di properti. Nah, misalnya kalau di properti, profitnya potensinya sebenarnya, ini kita ngomong properti biasa ya, biasanya range-nya itu sekitar 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 30% rata-ratanya biasanya. Kalau lu dalam setahun itu potensinya sekitar 20 sampai 30%, guys. Nah, kalau misalnya lu beli karena misalnya lu beli rumah akhirnya dibagusin lagi, direnovasi, akhirnya dijual kembali. Contoh misalnya harga 1 M, lu renovasi keluar 200 juta, setelah direnovasi lu targetkan jual 1,5. Nah, seperti itu. Nah, tapi biasanya kayak gitu terlalu lama, guys, karena membutuhkan waktu untuk meningkatkan nilai, apalagi daya serapnya. Potensi sekarang untuk berjualan properti memang agak menurun, tapi lebih safety. Karena apa? Tidak bisa dicuri. Contoh misalnya ada pencuri pun mengambil sertifikat lu, kalau tidak balik nama berarti bukan miliknya dia. Ataupun ada orang yang menampati rumahnya dia, tapi atas nama orang lain, itu bukan rumahnya dia, itu rumahnya atas nama sertifikat. Jadi sangat aman menaruh uang Anda di properti yang berbentuk. Nah, selanjutnya gue akan kasih tahu dulu. Oke. Selanjutnya gue juga akan kasih tahu dulu gimana gimana caranya menjadi pebisnis properti profesional. Nah, walaupun lu orang baru tapi lu bisa lebih menjadi profesional, gue akan kasih tahu lu, guys. Nah, di sini nih gue akan presentasikan ke lu gimana caranya untuk berbisnis properti. Beda misalnya sangat berbeda dengan dagang properti. Kalau misalnya lu beli rumah terus lu renov terus lu jual lagi, itu namanya dagang, guys. Jadi kalau dagang beli 1.000 dijual 2.000 kayak gitu. Tapi kalau misalnya bisnis properti, lu beli 1.000 itu bisa jualnya bisa 10.000, bahkan lebih besar dari berkali-kali lipat dari modal. Tapi membutuhkan skill profesional. Nah, sekarang nih gue ajarin supaya lu nih pintar nih dalam berbisnis dalam properti. Mungkin akan berguna buat lu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, guys, gue mau kasih tahu lu, gue akan selalu update tentang The Business School. Nanti ada The Business School untuk mereka yang suka menolong. Di sini isinya tentang pelajaran finansial. Lu bisa langsung kepoin di live streamingnya kita atau di YouTube-nya kita, ya, guys. Nah, selanjutnya buat lu yang pengen bisnisnya dipromosikan, lu bisa langsung kontak gua di Biliater Boy Instagram khususnya. Lu bisa gua bantu dalam bersosialisasi tentang produk lu. Mungkin gua bisa presentasikan dan sebagainya. Gua bantu desain dan lain-lain untuk membantu lu penjualan lebih profesional. Nah, jadi misalnya
semua ini terjadi transaksi karena bentuk konten-konten yang lu sediakan untuk customer itu sangat enak dilihat dan profesional, khususnya desain dan konten kreator. Nah, di sini juga gue akan bantu lu guys. Selanjutnya ada pizza. Nah, pizza ini sekarang lagi banyak promo guys. Gue juga ada teman manajer dari pizza minta tolong gue untuk merekomendasikan sekarang beli pizza. Walaupun kita tahu sendiri sahamnya sedang menurun drastis dan hampir pilot. Katanya sudah pilot juga ya kan. Nah, tapi gue juga mau membantu supaya pizza ini terus ada karena bisa membantu banyak terserapnya SDM. Nah, dari sini lu bisa langsung aja pizza karena udah sangat aman. Di situ lu bisa take away atau lu bisa langsung makan di tempat dengan banyak, cuman tambah 50.000 aja, lu bisa dapat banyak guys. Oke, selanjutnya ini gue sediain rumah-rumah yang pada dasarnya yang rumah pribadinya perusahaan. Jadi di sini ada Medokan Ayu, ada Sidoarjo, ya kan? Terus ada nol jalan ini Mojokerto, nol jalan Ruko Mojokerto 1M, 350 juta. Nah, dia juga ada ini guys. Nah, dari semua ini, nah ya kan, udah bisa kepoin ya guys. Nah, oke. Okay. Lu bisa lihat sendiri. Nah, semua yang aset tersebut ini ada promonya guys, khusus buat lu yang lagi ingin mendapatkan pendapatan tambahan lewat properti. Lu bisa langsung aja kontak Miliarder Boy di sini karena ada hadiah-hadiah menarik guys. Nih gua kasih tahu ya. Lu bisa kepoin Instagram gua. Instagramnya Miliarder Boy. Oke. Instagramnya Miliarder Boy. Lu bisa lihat sendiri. Oke, sambil lu nunggu. Jadi sambil nunggu itu, nah ini guys. Nah, sudah keluar. Maaf ya agak lemot sedikit. Nah, ini guys. Nah, lu bisa beli rumah dengan tadi yang ada di situ. Lu bisa beli rumah, guys. Oke, jadi dari nanti sambil nunggu ya. Jadi dari lu tadi listing-listingan gua tadi yang properti itu, lu bisa berkesempatan mendapatkan mobil, motor Ninja, emas dan apalagi ya, Brio, Pajero sama HRV. Jadi semuanya bisa lu dapetin di situ guys. Oke, bentar. Oke, sorry agak lama. Ini lemot soalnya. Oke, sebelum ini udah keluar. Oke, lu bisa kepoin di sini guys, beli rumah dapat hadiah langsung, mobil
Ninja, HRV, Pajero, dan Samsung, Samsung apa namanya, iPhone. Nah, di situ banyak guys. Di situ banyak ya guys. Jadi agak lemot, jadi gue matiin. Lu bisa kepoin di situ. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Nah, agak enteng. Nah, dari sini, dari uang yang lo beli itu sebenarnya ada tekniknya guys. Jadi ada tekniknya. Oke, jadi ada tekniknya. Misalnya kalau lu memiliki uang 1 M, kebanyakan orang itu kan berfokus ketika membeli rumah, ya kan, membeli rumah, habis itu contoh beli rumah 1 M, habis itu dibangun, ketika dibangun apa namanya, ketika dibangun baru dijual lagi. Nah, itu membutuhkan waktu agak lama, guys. Nah, tapi di sini gua punya program ini, uang 1 M, lu jangan langsung beli 1 M itu untuk satu aset, guys. Tapi untuk 4 aset, kira-kira bisa nggak? Nah, kalau di Surabaya itu pasarannya bisa 500 sampai 1 M. Nah, gue pernah dapat kemarin aset 1 M itu belinya 350 guys. Jadi 1 M belinya 350. Anggap aja kita 50% lah ya, semuanya 50%. Jadi nilai aset 500, ya kan? 500, belinya 250 juta guys. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa gitu loh, belinya 250 padahal nilainya senilai 500 juta. Nah, itu ada rahasianya guys. Nah, dari sini, dari uang 1 M-nya lo bisa beliin 4 aset ini senilai dibagi 4 guys. Ini strategi yang gua untuk saat ini. Biasanya kalau dulu itu nilai 1 M gua beli buat satu karena kondisi pasar masih bagus. Tapi kalau ketika pasar lagi menurun properti, gua saranin ke lo beli rumahnya yang nilainya murah-murah guys. Nah, belinya yang nilainya murah-murah. Nah, nanti belinya 250, pasarannya 500. Jadi kita cari yang outstandingnya apa namanya? Yang pasarannya 500 juta, yang lu bisa beli 250 juta. Dibeli 4, jadilah nilainya berarti nilainya berapa, guys? Nah, kalau dihitung-hitung nilainya aset itu 2 M. Kalau misalnya lu hitung-hitung dari sini senilai 2 M, padahal lu modalnya 1 M. Disinilah lu langsung untung duluan. Nah, caranya bagaimana? Nah, biasanya gua akan jelaskan lu. Nah, gua akan menjelaskan kamu. Oke. Gua akan menjelaskan lu. Berarti tadi 500 juta ya? 500 juta ya? 500
Nah, nah, aset nilai 500 juta gimana caranya lu bisa beli hanya 250 juta? Gampang guys. Lu biasanya lu coba ke perbankan, bank-bank itu banyak orang yang kreditnya sedang macet guys. Kreditnya macet, tapi bukan beli lelangan ya. Kalau misalnya ini akan mau dilelang soalnya. Biasanya mereka tuh akan mau dilelang guys. Nah, ini kenapa bisa beli 250 juta? Ya, kenapa? Karena sabar ya. Nah, biasanya sih gua kalau misalnya beli rumah ini belinya di bank. Biasanya kalau standarnya bank itu standarnya udah bagus guys, secara legalitas dan eh, secara legalitasnya. Nah, caranya gimana? Nah, ada caranya guys. Jadi bukan belinya lu dilelang ya. Kalau misalnya lu beli lelang itu kan lu harus pengusiran dulu, pengosongan rumah. Nah, hal itu yang membuat ya kalau bisnis sih kalau menurut gua bukan seperti itu. Nah, itu kan berarti mengambil kesempatan di tempat orang lain. Nah, di sini bisnis gua adalah membantu orang lain, khususnya kamu yang mau dilelang bank. Misalnya ada seminggu 2 minggu lagi akan dilelang bank. Nah, disitulah kesempatan lu guys. Biasanya gue minta tolong orang dalam perbankan itu memberikan data listingnya ke gue. Mana nih barang-barang yang mau dilelang, yang outstandingnya tuh sisa hutang guys. Jadi outstanding itu sisa hutang. Misalnya contoh harga pasarnya 500. Nah, berarti kan outstandingnya kan cari yang di bawah 50%. Berarti outstandingnya standarnya 250 juta. Nah, biasanya gua akan cari di bawah itu. Contoh misalnya sisa hutang tinggal tinggal 200 juta. Nah, tinggal 200 juta kan outstandingnya 50%. Masih ada 50%, 50 juta spare-nya. Nah, 200 jutanya lu bilang nego sama dia, Bu, daripada lu dilelang bank, mendingan aset lu gue beli senilai 500 juta. Properti kan lagi turun juga nih. Nah, belinya itu ketika itu adalah lu perlu nasabah ke bank, ambil sertifikat, kasih 50 jutanya, kasih susuk lagi guys ke dia guys. Kasih susuk lagi ke dia. Jadi kan dia tenang, atau lu kasih 50 atau tambahin 100 lah lu juga masih untung toh. Nah, anggap aja lu pasarannya 500 dan lu jual santai aja, jual cepet sekitar angka 350 400 udah pasti kejual guys. Orang pasarannya daerah dekat situ kayak gitu. Nah, masa dari empat tadi lu nggak bisa jual. Nah, tadi kan ada 4 nih. Nah, kenapa harus gua bilang 4? Karena posisinya mungkin ada orang yang suka di lokasi A, ada orang yang suka di lokasi B, ada orang yang suka di lokasi C. Jadi kalau mau naruh telur itu jadi di tempat yang berbeda guys, supaya tidak rugi. Kalau misalnya tidak terjual, kan rugi waktu kan, walaupun tidak rugi kan tapi tidak rugi waktu. Tapi kalau misalnya di sini lu punya 1 M, lu bisa dipecah jadi 4. Masa dari 4 setahun nggak ada laku satu. Nah, lakunya anggap aja 400 juta atau 500 juta senilai harga pasar. Udah lu kan langsung jual daripada lu nabung di perbankan dan lain-lainnya. Nah, itu yang apa namanya yang harus lu pelajarin. Selanjutnya adalah yang kedua yang pengen gua kasih tahu ke lu semua adalah eh, gimana caranya membuat transaksi lu tidak terlalu besar membayar pajak. Nah, gua kasih tahu nih. Tidak terlalu besar membayar pajak. Oke, baik. Nah, tidak terlalu besar membayar pajak. Jadi kalau kalau gua itu biasanya kalau pada dasarnya orang itu kan bayar pajak itu pajak penjual dan pajak pembeli. Pajak penjual itu 5%, pajak pembeli itu 2,5%. Penjual itu 2,5%, pembeli 5% guys. Jadi total 7,5%. Nah, dari 7,5% itu kan yang harus dibayarkan ke pemerintah. Nah, gua ada teknik caranya supaya lu bisa bertransaksi cuman bayar transaksi 2,5% dari 2,5%. Jadi pajak pembelinya 2,5% dari 2,5%.
Jadi sangat tidak hampir, ya nggak apa-apa, paling-paling itu gua lakukan dengan cara IJB dulu. Jadi IJB, loh nanti gimana kalau misalnya kena apa namanya, kena apa namanya ya, ya kena denda. Iya memang ada dendanya kalau IJB terlambat itu kena dendanya. Tapi dendanya itu tidak terlalu besar, 2,5% dari 2,5%. Jadi sangat-sangat kecil guys dibandingin lu. Ini kalau mau bisnis lo ya, bukan di tempat tinggal. Kalau bukan bukan di lu tinggalin. Kalau lu tinggalin langsung IJB. Tapi kalau misalnya lu buat bisnis, gua saranin di IJB dulu. Nah, kebanyakan notaris itu enggak semua notaris bisa. Nah, hanya notaris-notaris tertentu aja. Nah, mungkin kalau lu misalnya bingung, lu bisa langsung konsultasi aja ke gua. Nah, selanjutnya adalah ketika nanti ada pembeli selanjutnya, barulah nanti dilengkap guys. Dilengkap jadi ke pembeli yang baru. Jadi nggak perlu balik nama ke nama lu dulu, langsung ke namanya dia. Gua biasanya melakukan itu dengan cara itu, jadi profit gua lebih besar banget. Udah gua belinya murah, jualnya juga eh, untung, terus juga gue bayar bayar pajaknya itu lebih sedikit daripada orang lain. Nah, itu yang gue mau kasih tahu sama lu, gimana caranya, dan semuanya ini legal guys, semuanya ini legal. Dan pemerintah juga tahu ini adalah celah-celah mereka untuk orang-orang kaya itu sebenarnya buat berinvestasi properti. Nah, tapi kebanyakan orang itu kan nggak tahu celah-celah di sininya guys. Nah, ini gue kasih tahu lu semua celah-celah bagaimana tidak perlu membayar pajak, tapi semuanya legal dan semuanya secara hukum aman. Tapi kalau misalnya lu takut, bingung, lu bisa langsung aja ke kantor gua, lu bisa konsultasi. Gua nanti akan ajarin lu semaksimal mungkin yang gua bisa. Nah, dari sini nih sebenarnya lu bisa dapat, oke, baik. Contoh ya. Nah, di sini nih lu bisa dapat motor guys. Kalau misalnya lu beli rumah ini, lu bisa dapat motor. Nah, banyak yang tadi lu lihat promonya di apa namanya di ini gua ya di IG ya. Terus ada lagi, nah ini juga lu bisa, ini Kerto Menanggal daerah baru, 2 lantai, rumah 2 lantai. Nah, kan. Ini rumah 2 lantai juga, luasnya lu bisa cek sendiri. Nah, ini gue saranin lu beli ruko, khususnya lu yang mau dagang, karena ruko ini di depan ruko ini itu sekolahan guys. Jadi cocok banget buat kamu jualan apa namanya les-les di sini juga nanti ketika corona sudah selesai. Ini cocok juga buat beli apa buat tempat warung kopi karena di sebelah kanan kiri ada Indomaret dan warung kopi kayak gitu guys. Nah, semua aset yang gua milikin itu total senilai sekarang kalau nggak salah dalam bentuk aset itu 8 miliar. Itu gue punya beberapa investor dan beberapa beli sendiri dan patungan sama tim-tim. Nah, di Miliarder Club itu kami menyediakan komunitas untuk para pengusaha-pengusaha yang ingin berinvestasi. Jadi gua mengadakan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, sebulan sekali, itu biasanya mengadakan pertemuan relasi gua, makan santai dan banyak beberapa model juga. Itu di situ berkumpul membahas tentang bisnis guys, tentang bagaimana ke depan bisnisnya seperti apa. Jadi sebenarnya kita sudah waspada ketika ada bencana finansial ini yang karena Covid dan lain-lain gitu kan. Itu sebenarnya kita sudah tahu dan akan terjadi apa karena kita di dalam komunitas itu ada pembicara langsung yang mengajari kita planningnya ke depan mau bisnis apa dan investasi apa. Nah, kita dapat bocoran semuanya dari yang profesional ya. Jadi pembicara semua profesional. Itu yang mungkin akan gue tawarkan kepada lu semua. Kalau misalnya lu mau join di timnya kita, itu boleh guys.
Ya, jadi buat lu semua yang ingin bergabung di komunitas Miliarder Boy, lu bisa langsung kepoin Instagram gua, TikTok gua, YouTube dan Facebook, semuanya ada di situ. Oke, presentasi hari ini cukup sudah dari gua. Semoga presentasi ini membantu karena yang pertama poinnya adalah lo bisa beli rumah properti 50% di bawah harga pasar karena potensi kayak gini, krisis gini ini adalah momen guys dimana orang pada butuh duit. Dan yang kedua adalah gimana caranya lo tidak perlu membayar pajak yang besar dengan transaksi yang sama guys. Nah, untuk itu lu selalu liatin video-video gue sebelumnya, semoga bermanfaat dan gue yakin lu bisa bertambah pintar dalam kecerdasan finansial. Ikutin terus Miliarder Boy, semoga kamu bertambah sukses dan bertambah cerdas dalam finansial. Thank you.